Ika ya, Rok. Kalau lu mah jangan Maulana. Apa dong? Mau nabok, mau nabok. Oh, diam. Kami bertandang Ustaz. Gimana kami semua? Tanya dong gimana coba. Kami semua tandang Ustaz. Maxim, di episode ini kamu gantiin Pak Ustadz. Jadi kita nanya ke kamu. Kalau dari aku sih jujur teman-teman, aku mendingan bawa diri masing-masing. Ada pertanyaan ya, yang niatnya mau nanya dia nggak jadi. Mana Ustadz yang benernya mana Maxim? Kita nanya aja dulu lah kalau gitu. Nanya. Ya siapa tahu Mbak Oki mau nanya. Boki. Nasar. King. Aku nanya ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ini serius nih Pak Ustadz ya. Ini serius. Ya serius atuh. Kan kalau berjalan kaki menuju ibadah itu dihitung langkahnya ya Pak Ustadz kita sebagai pahala. Kalau sebelum sholat kita treadmill itu dihitungnya gimana Pak Ustadz? Lu katanya Gak salah dia olahraga dulu. Mohon maaf deh. Ini aroma Tuhan ya Allah. Ya Allah. Kasturi ya. Pak Ustadz pernah ngomong. Oh gandasturi. Gandasturi nih. Bukan ganasturi. Gandasturi kan? Ganasturi mah gorengan. Oh beda. Serius nih. jawab Pak Ustaz, jawab. Kayaknya penyumbang terbesar saya ya. Jadi Maxim mau gantiin saya. Kayak Marcel Chandrawinata ya. Iya. Marcel sama Michelle. Iya. Pak Ustadz kan jobnya banyak. Saya liatin opernya. Besok kalau nggak kebagian bagiin dia aja Pak. Jadi siapa sih dari tadi ngomong mulu, buyung deh dengerin. Sabar. Barang siapa yang menuju ke tempat kebaikan, Iya Ustadz. yakinlah setiap langkahnya mengandung 3. Mau tahu yang 3? Apa itu? 1, mendapatkan pahala. Jadi setiap langkahnya dapat pahala, dapat ampunan. Dan yang ketiga, diangkat derajatnya. Jadi berusahalah untuk senantiasa berada di tempat yang baik. Dan menuju ke tempat yang baik. Karena ketika orang menuju ke tempat yang baik, yakinlah dia sudah berpindah dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Atau sesuatu yang baik menuju ke tempat yang kebaikan. Pak Ustadz saya mau nanya. Nyambung dari apa yang Pak Ustadz ngomong. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan diangkat derajatnya. Kalau saya beratnya 150 bisa keangkat gak sih Pak Ustadz? Bener dong lo. Semua orang juga berhak diangkat derajatnya. Derajat yang dimaksud ini adalah kemuliaan. Seseorang itu kita tidak boleh pandang remeh. Ternyata luar biasa. Dia memiliki kemuliaan di hadapan Allah sangat mulia. Kenapa? Karena diangkat karena kebaikannya. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Diangkat beberapa derajat bagi orang yang berilmu dan beriman. Karena adanya kemuliaannya di situ. Aku mau nanya. Asel. Iya. Pastel bukan pastel, Asel. Silakan Sel. Bener Sel, jangan kayak yang lain-lain. Iya. Aku Asel ini pasti serius nanyanya. Asel, habis ini kita akan ada kue sus, tenang aja. Belum datang jadi diharapin. Sebelum adik bertanya pakai dulu kerudungnya. Oh iya, oke. Kita serius. Gue ikat juga lu. Oke, kita serius dulu ya. Jadi kan kita setiap puasa itu pasti ada yang namanya buka puasa ya. Ya. Tapi aku penasaran kalau buka puasa itu digeser apa didorong ya? Oh pintunya. Sabar. Emosi banget. Coba pakai. Pakai apa Pak? Ini? Ayo mulai. Pak Ustadz. Jadi apa coba itu jadi Ini apa? makanya nggak gitu. Gimana? Jadi apa? Salah. Jadi apa? Biar buka puasa lebih afdol. Oh, benar. Puasa lebih Gini. lebih abdol. Berbuka
Jadi jangan pernah berkata begini, yuk kita batalin puasa, salah. Kalimat Salah. ini tidak boleh kita gunakan ketika kita berpuasa, yuk kita batal puasa apa ya hari ini. Bukan, tapi berbuka puasa. Berbuka puasa. pakai Berbuka puasa itu bagaimana kita menyajikan. Ketika orang menyajikan buka puasa itu, menyajikan dengan memberikan kepuasan. Apa itu? Makanan, talil Quran, wa afizil lisan, wa mutilmil jihan, wa sahimi fi sahri Ramadan. 4 golongan ini dirindukan surga, salah satunya memberi makan orang yang lapar, diantaranya orang yang berpuasa. Dan ingat, ketika kita menjamu, jadi memberikan sajian buka puasa, menjamu orang berbuka puasa, itu pahalanya berapapun yang diberikan itu segitu pahalanya. Masya Allah. Pak Ustadz kalau kayak Nasar kan tiap Gak usah disebut-sebut. Gak bagus, Nanti gue hilang, suka. nanti pahalanya jadi hilang. Tapi gue Gak usah disebutin, nanti pahalanya jadi hilang. Sabar. Gue ada satu orang, lu hebat. Kalau Nasar nih kalau bawa makanan jelas. Ada satu temen. Siapa? Dia kalau bawa makanan, saya nggak ngerti ditaruh di mana. Saya nggak ngerti itu makanan ditaruh di mana. Siapa, Pas Kak kita Igun? buka, kita nggak makan. Kita nggak makan. Ada teman saya Pak Ustadz, katanya bawa candil. Ya kan? Nggak tahu di mana itu candilnya. Tahu tuh candil di mana? Dan dia tuh terlalu hitung-hitungan Pak Ustadz. Jadi kalau nggak bagi tuh kalau siapa aja yang mau gak disebutin. Kayak gini, kalau yang mau ambil aja ya. Kan jadi kayak kita gimana gitu. Kalau yang mau aja, kita kan bukan kaum mendang-mending Pak Ustadz. Benar Pak Ustadz. Terus pertanyaannya adalah orangnya saya Pak Ustadz. Emang kenapa? Coba klarifikasi. Dan bawa candil Pak Ustadz. Iya. Saya kan bawa candil ya. Saya bawa candil setampah. Iya. Itu kan banyak ya Pak Ustadz. Masih bawa berat banget sama kendi-kendinya Pak Ustadz. Iya, terus? Kan ada Igun yang suka bawa makanan, ada King Nasar suka bawa makanan banyak. Iya. Saya nawarin Pak Ustadz, karena kan saya banyak banget kerjaan di sini, semua segmen ada. Saya datang Pak Ustadz, saya bilang ini ada bubur candil, yang mau ada di meja ya gitu. Saya udah menawarkan sama Kak Igun, sama semua udah menawarkan. Berarti kalau udah menawarkan, silakan diambil, bener nggak Pak Ustadz? Menawarkan itu belum tentu, bisa jadi cuma candaan. Harusnya dibawain satu-satu. Harusnya bawain. Duduk deh, Bawain lupain aja. Jangan satu-satu. udah candil, duduk. Iya udah lu. Lu biar keuruk sama candil ya. Ustadz saya mau tanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Serius. wabarakatuh. Kemarin saya nggak ada Pak Ustadz. Alhamdulillah ini tahun ini jadi Ramadan terbaik versi saya. Masya Allah. Pak Ustadz insya Allah. Kita ngomongin tentang terawih Pak Ustadz boleh? Ya kalau misalnya sholat terawih itu kan kalau aku jujur aku rakaat 1 sampai 5 aman. Ya 5 sampai 10 kadang suka pegel nggak sih? Iya, benar. Kaki udah mulai getar. Kita mah enggak, alhamdulillah. Kita mah alhamdulillah enggak. Kalau gue iya kadang suka ada Tergantung pegelnya. niatnya. Kalau dari 10 sampai 20 Pak Ustadz. Ya. Itu kan kadang suka capek. Boleh pakai peran pengganti nggak Pak Ustadz? Yang bener dong. Yang bener dong kalau nanya yang bener. Jangan suka bercanda. Ayo duduk. Sekarang supaya lebih serius, mari kita dengarkan jawabannya. Gini. Salatlah sesuai ke posisi tubuh kita. Sallu kama raituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Nabi. Dan salat itu tidak menyulitkan. Karena ibadahlah sesuai kesanggupan kita. Ketaatan sesuai kemampuan. Jadi pada posisi kalau memang tidak bisa berdiri, boleh duduk. Cuma posisi duduk itu setengah dari pahala orang yang berdiri. Tuh dengerin. Gak ada yang duduk, saya tetap berdiri. Cuma saya nanya kalau di atas itu peran pengganti. Boleh Gini boleh dong masa sholat Sebenarnya ada yang lebih penting. apa Ustadz? Mau tahu? Apa? Daripada kita ngomongin peran pengganti, kita lihat aja yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat semuanya? Cakep. Ambil punya tebak-tebakan. Apa tuh? Tapi syaratnya satu. Kalau nggak lucu tetap ketawa. Oke. Pertama, pohon-pohon apa yang selalu muncul tiap tahun pas lagi lebaran? Pohon maaf lahir dan batin. Boleh. Lagi. Ada lagi. Gajah apa yang dokter? Gajahlah kesehatan. Lucu. Terima kasih. Aduh, Amel
Mel, kamu tuh selalu semangat ya, emang juara banget. Lagi puasa aja tetap juara loh menghibur teman-temannya. Iyalah Kak Dinda. Namanya juga Amel Carla, ya enggak? Tapi Kak Dinda, mau tahu nggak rahasia biar Amel tuh juara terus kayak gini? Buka puasa minumnya pakai Nutrisari. Nutrisari itu juara segernya dan juara bervitamin. Nah, Nutrisari itu mah favorit aku juga. Oh ya? Puasa hari ini kita minum Nutrisari yuk. Oke, let's go! Go! Nah, kira-kira buka puasa yang seger itu sebenarnya tuh banyak ya Kak. Tapi yang valid juara bervitamin ya cuma Nutrisari. Betul. Ini juga banyak banget rasanya. Bisa dilihat di sini ada melon, markisa, belewah, semangka, semangat kakak, dan juga jeruk peras. Solid banget kan Kak? Dan masih banyak lagi. Kalau gitu kali ini aku mau yang rasa melon. Boleh. Gak mau rasa jeruk peras? Jeruk peras juga segar. Oke, Amel buatin. Tenang aja Kak Dinda. Nah. Jang. Cukup esnya? Cukup Jang. Ih, kelihatannya seger banget ya enggak? Jadi gak sabar. Di bulan puasa gini ya, pola makan kita tuh kan berubah ya Kak Dinda. Tapi aktivitas kita namanya juga artis sibuk ya kan? Tetap banyak. Nah, biar menjaga kondisi badan tuh tetap fit, salah satunya harus memenuhi kebutuhan vitamin tiap hari. Betul. Nutrisari ini jalan ninjanya. Karena Nutrisari bisa menuhin 100% kebutuhan vitamin C harian kita. Nah, udah gitu Nutrisari ini gampang banget didapetin karena ada di mana-mana. Di warung, supermarket, dan online juga ada. Wow, juara banget gak sih? Kak Dinda, biar kita makin juara, let's go. Kita mau bagi-bagi berkah. Jangan lupa sobat berkah langsung telepon ke nomor di bawah ini. Calling. Calling. Wah, udah ada yang telepon. Yes, Kalau telepon. kita bilang Nutrisari, jawabnya Juaranya buka puasa bervitamin. let's go. Nutrisari, Juaranya buka puasa bervitamin. asik. Kurang bersemangat, tapi dengan siapa di mana? Raffi di Bekasi. Dengan Raffi di Mas Bekasi. Raffi. Oke, langsung aja kita kasih pertanyaannya Kak. Boleh. Sebutkan varian Nutrisari yang berawal dari M, berakhir sama N. A, Mimin, B, melon. jawabannya apa Kak Raffi? B. Melon. Selamat! 1 juta rupiah. Dipotong saja. Nutrisari juaranya buka puasa bervitamin. Nutrisari, Nutrisari, buka puasa Nutrisari, 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 buka puasa Nutrisari. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada kebaikan yang berkah. Kebaikan itu manfaat yang Allah karuniakan kepada kita. Kata berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, kebaikan itu yang mana? Kebaikan yang dapat manfaat. Yang memberikan manfaat bukan hanya dirinya, tapi buat sesama. Maka kebaikan yang berkah itu, kebaikan yang mendapatkan bertambahnya kebaikan itu, kita bisa lihat cirinya. Satu, ketika seseorang melakukan kebaikan dengan menikmati kebaikan itu. Karena kebaikan itu bukan hanya dilakukan, tapi terbiasa melakukannya. Kemudian istiqomah melakukan kebaikan itu. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan ketika dia bersabar menerima ujian. Karena kebaikan itu, maaf, bisa jadi tidak semua orang bisa menerima dengan baik. Tapi bisa jadi orang mengkritik kebaikan itu. Maka ikhlaslah menjalani kebaikan itu. Tidak bergantung, tidak berharap dari orang lain, dari pujian. Tapi berharaplah kepada Allah. Sehingga kebaikan itu bisa berkah buat diri kita dan berkah buat orang lain. Amin. Selamat mempersiapkan buka puasa.